Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, kita akan melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Tapi malam hari ini kita akan sedikit berbeda formatnya. Biasanya saya akan bacakan dari ayat 1 sampai selesai, baru kemudian kita bahas. Tapi malam hari ini saya mau coba kita sama-sama sambil perhatikan Alkitab. Kita akan sambil jalan, satu ayat demi satu ayat gitu ya. Nanti kita akan lihat seperti apa yang mau disingkapkan oleh Tuhan melalui Ibrani pasal yang ke-11 ini. Surat Ibrani khususnya di pasal yang ke-11 ini mungkin disebut sebagai satu pasal yang paling terkenal di dalam kitab ini. Tetapi seringkali waktu orang membahas tentang hal ini, waktu membacanya, itu seakan-akan dilihat, dibaca dengan berdiri sendiri. Bukan menjadi satu kesatuan dengan pasal-pasal yang sebelumnya dan pasal-pasal sesudahnya. Seperti tadi saya katakan, biasanya kalau orang ditanya mencari untuk definisi tentang iman itu seperti apa, iman itu apa gitu ya. Nah itu seringkali orang pergi ke Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, mengatakan tentang definisi iman. Jadi seakan-akan langsung diambil seperti itu, keluar dari konteksnya. Tetapi kan dari kita sudah mempelajari mulai dari pasal yang pertama sampai sekarang di pasal yang ke-11, kita temukan waktu kita membaca Alkitab, membaca firman Tuhan ini sesuai dengan konteks, maka kita lebih tahu sebenarnya ini lagi ngomong apa. Sehingga kita tidak salah untuk menafsirkan, kita juga tidak salah untuk memahaminya. Karena itu sama juga saat kita membaca Ibrani pasal yang ke-11 ini, kita perlu melihat sesuai dengan konteksnya. Nah, kita sudah membahas bahwa di dalam kitab Ibrani menceritakan kepada kita bahwa kita orang percaya punya segala sesuatu yang lebih baik. Sebab kita punya Yesus Kristus yang memang lebih baik dari segala hal yang lain. Yesus Kristus lebih baik daripada para nabi, lebih baik daripada malaikat, dari Musa, Yosua, imam besar, Harun misalnya, Lewi gitu kan. Kita punya Kristus yang jauh lebih besar, lebih hebat daripada itu, lebih baik. Dan bahkan kita juga punya janji atau perjanjian yang lebih baik, yang lebih tinggi. Dan kemarin, minggu yang lalu, kita melihat bahwa kita punya korban juga yang jauh lebih baik. Dan kita juga punya tempat kudus yang sejati, yang asli, bukan yang bayangan, bukan yang tiruan. Tetapi di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ini kita temukan berikutnya lagi. Kita punya sesuatu hal yang jauh lebih baik lagi. Apa itu? Kita punya negeri yang lebih baik daripada mereka yang ada di dalam perjanjian lama. Dan kita sedang berjalan menuju ke sana di dalam iman. Nah, orang-orang yang ada di dalam perjanjian lama, sekalipun mereka itu memang memasuki tanah Kanaan, tetapi mereka tidak mendapatkan kepuasan, mereka tidak mendapatkan perhentian. Karena mereka juga rupanya memandang jauh ke depan, memandang jauh kepada negeri yang jauh lebih baik. Bahwa mereka juga percaya bahwa akan ada Yerusalem yang baru. Jadi mereka memandang kepada Yerusalem yang baru. Bukan hanya percaya kepada Yerusalem yang sudah ada saat ini, Yerusalem yang lama. Jadi dalam hal ini, orang-orang yang ada di dalam perjanjian lama, orang-orang yang beriman ini, mereka juga berbagi iman yang sama di dalam Kristus yang sama, seperti kita juga. Nah, ada hubungan dari apa yang kita sudah bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya dan di dalam pasal yang ke-11 ini. Itu berhubungan. Karena memang waktu dituliskan ya nggak ada pasalnya gitu ya. Jadi dituliskan sebagai satu surat dari awal sampai akhir. Dan sayangnya ada dibagi dengan pasal-pasal. Tapi pasal juga memudahkan bagi kita untuk mencari. Nah, semua hal yang lebih baik itu sudah kita lihat. Bahkan di pasal yang ke-8 kita temukan bahwa inti dari semua yang dibicarakan itu adalah kita punya imam besar yang duduk, yang sudah menyelesaikan segala sesuatu. Tapi segala sesuatu yang lebih baik yang sudah kita pelajari bersama-sama, yang sudah kita lihat itu semuanya itu adalah hal-hal yang nggak bisa kita lihat dengan panca indera kita, nggak bisa kita lihat dengan mata kita, yang belum bisa kita raba. Bahkan
waktu kita melihat hal-hal yang lebih baik yang kita miliki di dalam Kristus itu bukan sesuatu hal yang memang kita bisa temukan langsung kita lihat, oh di sana tempatnya. Seperti kita punya tempat kudus, gitu kan? Kita percaya kita memiliki tempat kudus yang sejati, yang bukan bayangan, tapi kita nggak bisa melihatnya. Nah, sebagian besar dari pengetahuan kita, yang kita kenali, yang kita ketahui itu berawal dari kelima indera kita. Ada penglihatan, ada penciuman, ada perasa, peraba, ada pendengaran. Tetapi permasalahannya adalah hal-hal yang lebih baik dari hal-hal itu yang bisa kita lihat, itu tidak bisa dideteksi dengan kelima indera kita. Nah, inilah kenapa banyak orang, sekalipun mereka mengatakan aku percaya kepada Kristus, aku adalah orang Kristen, gitu. Mereka ada orang-orang yang tetap menginginkan adanya imam di muka bumi ini. Mereka menginginkan di atas muka bumi ini tetap ada tempat kudus supaya mereka bisa beribadah di sana. Mereka menginginkan ada sesuatu yang ada di bawah sini supaya mereka bisa lihat, supaya mereka bisa raba, supaya mereka bisa merasakannya. Tetapi umat Tuhan yang diberkati, bahkan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus blessed, gitu kan? Yang diberkati, yang dipuji oleh Allah adalah orang-orang yang bisa melihat apa yang tidak terlihat, yang bisa percaya sekalipun mereka belum bisa melihatnya. Mereka ini yang memiliki kepastian tentang hal-hal yang nggak bisa mereka lihat dan mereka raba. Tetapi saking pastinya seakan-akan bahwa hal itu bisa mereka pegang, mereka raba, mereka rasakan. Nah, orang-orang yang berjalan di dalam iman adalah orang-orang yang memang dengan sangat yakin dan pasti tentang hal-hal yang nggak bisa kita lihat. Jadi orang lain juga nggak bisa melihatnya, tapi kita tahu, kita yakin, dan kita pasti. Nah, di dalam ayat yang pertama, pasal yang ke-11 di sana dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi yang menjadi dasar ini adalah iman. Ini menjadi hal yang bisa kita rasakan karena ada dasarnya. Jadi iman kita bisa kita rasakan. Kita bisa mengetahui adanya iman dan hal itu menjadi satu bukti nyata dari segala sesuatu yang nggak kita lihat. Kita berada di dalam posisi yang sama seperti Bapak Abraham saat berkaitan dengan kebangkitan. Dia waktu itu tidak melihatnya, tidak melihat akan adanya kebangkitan. Kita juga tidak melihatnya. Tetapi Abraham percaya bahwa Allah bisa membangkitkan orang mati. Dan Allah juga mau membangkitkan. Sedangkan kita percaya bahwa Allah bisa membangkitkan orang mati dan Allah telah membangkitkan orang mati. Itu yang kita percayai. Jadi kita memiliki iman yang sama seperti Abraham juga. Sehingga mereka yang sebelum dan sesudah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, orang-orang itu harus berbagi iman yang sama karena tidak ada satupun yang bisa melihat hal-hal yang mereka percayai itu. Sama juga dengan kita. Tetapi kita melihat apa yang menjadi definisi iman. Kita melihat tentang bagaimana teladan iman dan bagaimana kita bisa melakukan iman itu. Iman itu seakan-akan menjadi paspor kita untuk kita bisa masuk ke negeri yang baru. Dan karena iman ini kita bisa menyebut Allah Sang Pencipta langit dan bumi itu sebagai Abba, sebagai Bapa kita. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan merupakan bukti. Jadi kalau kita bicara tentang dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, waktu kita berharap, pengharapan. Kira-kira waktu kita berharap itu sepertinya ada makna yang nggak pasti. Berharap, sepertinya ada yang namanya spekulasi. Kadang muncul juga adanya keraguan saat bicara tentang berharap. Aku berharap supaya besok tidak hujan. Bisa iya, bisa tidak gitu ya. Tetapi kata berharap
atau kata pengharapan yang ada di dalam Alkitab berbeda dengan kata berharap, pengharapan yang dimiliki yang kita pahami di dalam bahasa Indonesia ataupun di dalam bahasa Inggris juga. Yang bahasa yang dipakai di dalam Alkitab yang mengartikan kata pengharapan itu merupakan sesuatu kata yang benar-benar artinya suatu hal yang sudah begitu kuat, yang pasti, dan saking pastinya, saking kuatnya, pengharapan ini menjadi seperti sauh yang terpasang kuat, seperti jangkar yang terpasang kuat, sehingga kapal tidak terombang-ambing. Dan iman adalah yakin tentang apa yang kita harapkan. Iman adalah, yang kedua adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kepastian dari apa yang tidak dapat kita lihat, itu adalah iman. Dan ini merupakan pemberian dari Allah. Kita bisa memiliki kepastian tentang hal-hal yang tidak bisa kita lihat, itu adalah pemberian dari Allah kepada kita. Sehingga dengan demikian kita nggak bisa mengusahakannya. Kita nggak bisa mencuci otak kita sendiri sehingga kita percaya. Nggak bisa seperti itu. Oleh karena itu, iman memiliki hubungan dengan yang disebut sebagai masa depan. Dan juga masa kini. Juga punya hubungan dengan masa lalu. Orang-orang yang dipuji oleh Allah, orang-orang yang disebut orang-orang yang diberkati, siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang percaya di masa kini. Bukan orang-orang yang mengatakan, tunggu dulu, aku harus melihat dulu, baru aku percaya. Aku harus tunggu, lihat, bisa merabanya, bisa melihatnya, baru aku percaya. Tapi orang-orang yang diberkati seperti saudara adalah orang-orang yang mau berkata, saat ini aku mau percaya. Saat ini juga aku mau percaya. Sekalipun bicara tentang saat ini, iman juga bicara bisa mundur ke belakang, melihat ke belakang. Dan iman juga bisa melihat ke depan. Dan dua-duanya baik ke belakang maupun ke depan itu melampaui pemikiran manusia. Dan ini merupakan satu hal yang dahsyat, melampaui pemikiran kita. Ayat yang kedua dikatakan, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudara, tidak ada orang yang bisa menjelaskan apakah perkataan pertama yang muncul di dalam Alkitab itu memang benar. Nggak bisa dijelaskan. Tetapi itu merupakan satu perkataan atau pernyataan yang membawa kita jauh sampai ke belakang, jauh sampai melampaui dari apa yang bisa dilakukan oleh ilmu pengetahuan. Karena kalau bicara tentang ilmu pengetahuan itu bisa menilai, bisa kemudian memikirkan segala sesuatunya dari observasi, dari melihat. Nah, pada saat semuanya belum ada, ya nggak tahu gitu. Dikatakan di dalam ayat pertama dari Alkitab, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan oleh iman kita percaya ada sesuatu yang diciptakan dari yang tidak ada sebelumnya. Jadi dari tidak ada menjadi ada. Dan oleh iman kita percaya bahwa Allah yang dia tinggal berfirman saja, dia tinggal ngomong saja dan semuanya itu jadi. Nah, itu kita percaya dengan iman. Oleh karena itu iman bisa membawa kita jauh melampaui pikiran manusia. Dan bahkan membawa kita ke masa depan. Melihat di masa kini. Melihat juga apa yang sudah terjadi di masa lalu. Jadi ini bukan satu hal yang bekerja berdasarkan pikiran, akal kita. Tapi jauh melampauinya. Karena itu akal pikiran saja tidak akan pernah bisa membuat manusia percaya. Itulah kenapa kita nggak bisa memaksakan, kemudian kita mendebat orang supaya orang itu memiliki iman. Nggak bisa. Kita mungkin bisa mengalahkan atau menghancurkan penghalang-penghalang intelektual dari mereka. Kita mungkin bisa menghancurkan bahwa harus memang kamu mau nggak mau harus percaya gitu loh.
Kita bisa memberikan berbagai macam argumen, tetapi kita tidak bisa membuat orang itu mendebat sedemikian rupa sehingga orang itu percaya. Karena iman itu melampaui akal pikiran. Melampaui akal pikiran. Nah, contoh-contoh iman di dalam Alkitab ini itu bicara tentang hal-hal yang sangat pribadi. Jadi Alkitab itu bukan bicara tentang satu buku filosofi, bukan juga merupakan satu buku yang menceritakan tentang ilmu pengetahuan, bukan juga bicara bahwa Alkitab itu adalah buku teologi sistematik gitu, bukan. Tetapi firman Tuhan ini datang kepada kita di dalam kehidupan. Di dalam kehidupan orang-orang yang diceritakan di sana. Di dalam situasi yang benar-benar pernah terjadi. Kita tidak diminta untuk percaya kepada satu kamus, kepada satu primbon, enggak. Tapi kita diminta untuk melihat orang-orang yang memang ada diceritakan di sana. Melihat kepada manusia itu sendiri. Sehingga pada akhirnya kita tidak sekedar melihat manusia itu, tapi kemudian kita bisa memandang kepada Yesus. Saat kita melihat Dia, itu cukup sebenarnya bagi kita untuk kita bisa memiliki iman. Nah, ceritanya dilanjutkan. Nah, ini bicara kalau misalnya Adam, bukan misalnya, memang Adam adalah orang pertama yang kehilangan iman, maka di kisah berikutnya adalah anaknya adalah orang pertama yang menemukan iman. Di ayat yang keempat dikatakan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dan dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah, pertanyaannya, apa sih yang dilakukan oleh Habel? Apa yang dia lakukan? Dia punya sikap yang benar terhadap Allah. Dan ini berbeda dengan Kain. Orang-orang mungkin ada yang bertanya kan, kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa Allah menerima pengorbanannya Habel sedangkan menolak yang pemberiannya dari Kain? Kenapa? Ada orang-orang yang menjawab bahwa karena Habel itu mempersembahkan binatang dan ada darahnya. Karena itu diterima oleh Allah sebab korban itu harus ada darah. Kemudian ditambahi pakai ayat yang sudah kita bahas minggu yang lalu bahwa tanpa ada pencurahan darah tidak ada pengampunan dosa, gitu ya. Sedangkan Kain mempersembahkan buah-buahan dan sayuran dan itu enggak ada darahnya, karena itu enggak diterima. Mungkin itu satu penjelasan yang ya oke lah, mungkin lah gitu ya. Tetapi sebenarnya jawaban seperti itu tidak ada landasan ayatnya. Jadi spekulasi. Mereka berdua, Kain dan Habel ini mempersembahkan apa yang mereka kerjakan, hasil kerja mereka. Kain mengerjakan ladang, Habel mengerjakan ternak. Jadi bukankah jadi hal yang gak adil kalau Allah menolak Kain karena dia memberikan satu-satunya yang dia punya yang bisa dia bawa gitu loh. Nah, tapi di sini di dalam surat Ibrani ini kita mendapatkan satu petunjuk mengapa Allah melakukan hal yang sedemikian. Karena Allah tidak melihat pada korban, tetapi dia melihat kepada sikap dari orang yang memberikan pengorbanan tersebut. Di hati Kain tidak ditemukan iman, tetapi di hati Habel ia menemukan iman. Artinya kan saudara, kita bisa melakukan berbagai macam ritual keagamaan yang sama. Kita datang ke gereja misalnya, ikut perjamuan kudus, kita memberi, ikut sakramen ini, sakramen itu, dan lain sebagainya. Kita bisa melakukan hal yang sama, tetapi ada yang melakukannya tanpa iman, ada yang melakukannya dengan iman. Ya, yang satu pakai iman, yang satu nggak pakai iman. Dan hal yang paling indah adalah pada saat kita memiliki iman, maka segala hal, segala upacara, segala ritual keagamaan,
ibadah kita, nyanyi kita, pujian kita, penyembahan kita, saat itu menjadi suatu hal yang menjadi lebih hidup daripada yang awalnya mungkin kita ngomong sesuatu, misalnya datang gitu kan ke gereja, mari kita baca ayat ini, kita baca asal baca aja, kita nyanyi asal nyanyi saja, kita kemudian menirukan, ya kan? Di sini jemaat mengatakan terpujilah nama Tuhan, kita hanya ikut meniru. Tetapi sekarang karena kita memiliki iman, ada iman, maka perkataan yang kita katakan itu memiliki arti. Waktu kita mengatakan terpujilah nama Tuhan, kita punya arti waktu kita menyampaikan itu karena ada iman. Jadi kita bisa membawa persembahan kepada Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah ada iman di dalamnya? Apakah saudara percaya akan hal-hal yang akan datang? Apakah saudara mempertaruhkan masa depan saudara kepada Allah yang saudara berikan persembahan itu? Habel punya iman, Kain tidak. Kain menjadi cemburu dan dia diperingatkan oleh Allah bahwa dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda kamu, tapi kamu harus berkuasa atasnya. Jadi Allah sebenarnya sedang mengatakan supaya Kain itu bisa memiliki sikap hati yang benar sehingga waktu dia melakukan satu perbuatan yang baik, perbuatan yang benar, wajahnya pun bisa terlihat benar. Terlihat berseri-seri jika berbuat baik. Tetapi yang dilakukan Kain malah dia membunuh Habel. Namun saudara, kematian itu bukan akhir dari kehidupan orang yang benar. Habel ada di antara mereka yang tetap hidup sekalipun darahnya telah tertumpah oleh saudaranya sendiri. Dan ini merupakan satu tragedi pembunuhan yang paling besar dalam sejarah manusia yang membinasakan seperempat penduduk bumi. Ya, karena waktu itu orangnya baru 4, ya kan? Adam, Hawa, Kain dan Habel. Satu mati, seperempat penduduk bumi tewas. Nah, ayat yang kelima. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Saudara, Henok ini adalah orang yang tidak pernah mengalami kematian karena dia berkenan kepada Allah. Suatu hari waktu dia berjalan-jalan bersama dengan Allah, kemudian Allah mengangkatnya di dalam kemuliaan dan Henok gak pernah kembali lagi ke bumi. Henok berjalan bersama-sama dengan Allah. Kenapa demikian? Karena dia percaya kepada Allah. Perhatikan bahwa tidak dikatakan dia hidup bagi Allah. Tapi ada satu hal yang jauh lebih intim daripada itu. Dia berjalan bersama dengan Allah. Ini memberikan satu indikasi, implikasi, satu hubungan yang begitu dalam dengan Allah. Melakukan perjalanan setiap hari, selangkah demi selangkah bersama dengan Allah. Setiap langkah yang dia ambil bukan langkah yang dia ambil sendiri, tetapi dia melangkah bersama dengan Allah. Dan Allah memberikan keistimewaan yang besar kepadanya, sehingga dia tidak pernah merasakan kematian. Nah, orang lain yang merasakan seperti Henok ini juga namanya adalah Elia. Dia mengalami pengalaman yang mirip, gitu ya, hampir sama, tidak pernah merasakan kematian. Nah, Henok ini ada di sana sebagai orang yang percaya akan keberadaan Allah. Lanjut, ayat yang ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi nggak heran pada waktu si Nuh ini dia membangun bahtera, banyak orang yang mentertawakan dia. Karena dia membangun bahtera di tengah padang gurun. Kalau bangun bahtera di tepi pantai ya maybe mungkin gitu loh. Tapi ini di tengah padang gurun. Tetapi Nuh adalah orang yang percaya bahwa apa yang dikatakan Allah itu pasti terjadi. Tidak ada satu hal pun yang bisa menghentikan perkataan dari Allah. Dan satu orang yang percaya, di antara orang-orang lain yang gak mau percaya, maka orang yang percaya itu malah membawa penghakiman terhadap orang lain. Sebab orang yang percaya itu menunjukkan bahwa orang-orang yang lain
menjadi orang yang nggak percaya. Saudara, iman itu menempatkan seseorang kepada satu posisi yang benar. Kalau kita punya iman, kita berada dalam satu posisi yang benar. Artinya, hal itu menempatkan orang-orang lain yang tidak memiliki iman, yang sekalipun kita berteman dan sebagainya, tapi kamu nggak punya iman, ya kamu berada dalam posisi yang salah. Itulah yang terjadi pada zaman Nuh. Hanya ada 7 orang lain selain Nuh yang menjadi percaya. 7 orang ini ya keluarganya Nuh sendiri. Istrinya Nuh, 3 anak laki-laki dan 3 orang menantunya. Ada 8 jiwa, saudara. Dari seluruh masyarakat yang ada di area itu. Yang tempat yang nggak pernah terjadi banjir sebelumnya. Hanya ada 8 orang yang mau untuk ikut membangun Bahtera. Nah, pertanyaannya, apakah saudara percaya bahwa akan ada penghakiman suatu hari nanti? Apakah saudara percaya bahwa Yesus berkata apa yang telah terjadi pada zaman Nuh akan terjadi sekali lagi? Matius pasal 24 ayat 37 dikatakan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Betul kan? Apakah saudara percaya seperti Nuh percaya? Waktu Nuh memang yang membinasakan itu air, tapi yang akan datang lagi bukan air, melainkan api. Apakah saudara percaya? Jawab sendiri. Ayat yang ke-8 mengatakan, karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Bayangkan. Jadi kalau kita melihat kisahnya si Abraham ini, artinya tidak pernah ada kata terlambat. Abraham yang sudah sangat tua saat itu, dia tetap berangkat. Dia pergi meninggalkan segalanya yang dia miliki di Ur Kasdim. Ur Kasdim itu menurut sejarah merupakan tempat yang modern dengan segala macam sistem kemasyarakatannya yang luar biasa. Tetapi Abraham percaya bahwa ada negeri yang lain yang nun jauh di sana, tapi negeri itu adalah negeri yang jauh lebih baik daripada Ur Kasdim. Karena itu dia tinggalkan semuanya. Dia tinggalkan kenyamanannya. Bayangkan umur 75 tahun, orang yang sudah dia dikatakan orang yang ya orang berada tinggal di rumah yang mungkin airnya sudah ada, semuanya ada, mungkin listrik aja yang belum ada lah ya. Jadi semuanya sudah nyaman gitu. Tapi kemudian dia tinggalkan semuanya itu. Dan di sepanjang hidupnya dia tinggal di tenda. Dan kenyataan ini yang menunjukkan iman dia. Dan bahkan sekalipun dia sudah masuk ke dalam tanah yang dijanjikan kepadanya, dia nggak bangun rumah di sana. Dia tetap tinggalnya di tenda seperti orang asing. Kenapa demikian? Sebab dia percaya bahwa Allah yang akan membangunkan satu negeri yang baru bagi dia. Ayat yang ke-9, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub dan yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Oh, bayangkan. Jadi enggak hanya itu, teladan iman yang besar adalah pada saat dia umurnya sudah sangat tua. Waktu itu dia kemudian menghitung bintang. Saat dibawa oleh Allah untuk keluar dari tenda menghitung bintang. Seorang yang sudah tua, yang kesepian, dia punya istri yang cantik, tapi sepertinya masih ada kekurangan sesuatu. Sehingga istrinya ini tidak bisa mengandung. Jadi segala sesuatu itu sepertinya akan berakhir dengan Abraham karena Abraham gak punya keturunan. Karena Sarah tidak bisa memberikan keturunan. Tetapi pada saat sumber daya manusia itu sudah habis, itulah awal di mana Allah bekerja. Saat manusia memberi batasan, Allah bisa melampaui batasan tersebut. Ayat yang ke-11 dikatakan karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia.
Itulah sebabnya maka dari satu orang malahan orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Jadi saudara, penulis Ibrani ini mengatakan bahwa mereka semua itu, orang-orang ini tidak mendapatkan negeri yang baru. Belum mendapatkan tanah air yang baru, tetapi mereka percaya akan mendapatkan negeri itu. Akan mendapatkan tanah itu. Mereka tidak menerima tanah air yang baru, tetapi mereka mati di dalam iman. Dan ini adalah iman di mana mereka tidak menerima apa yang dijanjikan itu. Namun mereka tetap percaya pada apa yang dijanjikan itu. Bahwa yang dijanjikan itu pasti digenapi. Sekalipun tidak terjadi pada masa hidup mereka di muka bumi. Ayat yang ke-13 dikatakan dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang-orang asing pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Karena itu saudara, mereka itu mengetahui bahwa mereka hanya menumpang saja di muka bumi ini. Sama seperti saudara dan saya. Bahkan ada lagu yang mengatakan bahwa di bumi ini kita seperti orang sekedar mampir untuk minum. Mampir ngombe, lagunya dalam bahasa Jawa. Saya nggak bisa nyanyi, saya tidak akan nyanyi. Tapi seperti itu, sekedar mampir saja. Kita seperti adalah orang-orang asing di negeri kita sendiri. Oleh karena itu Allah tidak malu untuk menghubungkan namanya dengan mereka yang mau percaya. Ayat yang ke-16 mengatakan, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Saudara, waktu ditanya, siapa sih Allah itu? Siapa dia? Jawabannya adalah, Allah itu adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia tidak malu disebut seperti itu. Allah nggak malu namanya dipakai sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Bukan suatu kata mungkin yang keren-keren, istilah-istilah yang keren. Sekalipun kalau kita melihat di dalam sejarahnya, di dalam kisahnya, Abraham itu bukan orang yang sempurna. Abraham dia punya kesalahan. Alkitab mengatakan dengan jelas tentang hal itu bahwa Abraham itu berbohong. Mengatakan bahwa istrinya itu adalah adiknya supaya dia tidak dibunuh. Tetapi Allah tidak malu disebut aku adalah Allah Abraham. Karena apa? Karena Abraham percaya. Itu artinya dia juga tidak malu disebut sebagai Allahnya saudara. Dia tidak malu memiliki saudara. Itu semua karena saudara percaya kepadanya. Ayat yang ke-17, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Saudara baca sendiri ya ceritanya tentang Abraham dan Ishak pada waktu mereka naik ke atas gunung untuk memberikan pengorbanan di sana. Kalau pada saat itu Abraham beneran membunuh Ishak dan Allah tidak menghentikan hal itu, maka janji Allah kepada Abraham itu akan terhenti karena Ishak mati. Kan yang disebut keturunan Abraham adalah dari Ishak. Tetapi Abraham percaya bahwa Allah itu benar-benar serius dengan apa yang dia katakan. Jika dia sudah berjanji, dia pasti menggenapinya. Lalu bagaimana Allah menggenapi janjinya kalau misalnya si Ishak ini memang harus mati? Kalau aku harus membunuh anakku, gimana caranya Allah bisa menggenapi janjinya? Nah, ini pastinya Allah itu bertujuan untuk membangkitkannya dari antara orang mati. Itu loh yang dipikirkan Abraham. Jadi Allah sudah berjanji melalui keturunanku si Ishak ini kan, semua janji itu akan digenapi melalui dia. Kalaupun dia mati, Allah pasti membangkitkan dia. Wah, ngeri. Ini kepercayaan yang luar biasa, saudara.
Ayat 19 mengatakan, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Abraham percaya kepada kebangkitan orang mati. Karena itu dia siap untuk menyembelih anaknya sendiri. Karena dia percaya bahwa Allah bisa membangkitkan anaknya dari kematian. Bayangkan, kalau teman-teman membaca kan di dalam Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang ke-5. Di sana waktu mereka mau naik ke atas gunung itu, Abraham berbicara kepada kedua pembantunya, kedua budaknya, kedua bujangnya. Dia mengatakan pada mereka, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Jadi dia mengekspresikan imannya. Dia mengatakan aku sama anak ini akan kembali lagi kepadamu. Iman yang dahsyat. Karena itu merupakan suatu hal yang alami bagi Ishak juga memiliki iman yang sama yang seperti Abraham. Ayat yang ke-20 mengatakan, karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Bayangkan, memberikan berkat tentang sesuatu hal yang dia sendiri belum punya. Bukan menjadi miliknya, tetapi dia percaya. Di Kejadian 27 ayat 27 dikatakan, datang Yakub dekat-dekat, diciumlah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatilah dia. Katanya, sesungguhnya bau anakku adalah seperti bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Dan kemudian kita lanjut melihat di dalam ceritanya ini, Yakub juga melakukan hal yang sama di ayat yang 21. Dikatakan, karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar kepada kepala tongkatnya. Karena iman. Yusuf juga, karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Jadi dia tahu, dia sudah mau mati, dia pesan sama mereka, kalau aku sudah mati, nanti kan suatu saat Allah akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ini. Waktu itu terjadi, masuk ke tanah perjanjian, bawalah tulang-tulangku, kuburkan di sana. Dan kemudian kita lihat tentang Musa, yang iman yang berkaitan tentang Musa pertama kali ditunjukkan oleh orang tuanya. Ini keren saudara. Ayat 23 dikatakan, karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Bayangkan, 3 bulan menyembunyikan bayi, itu susah. Gimana? Dijaga supaya bayinya ini nggak nangis. Ya, karena pada waktu itu ada raja yang memerintahkan anak-anak umur 2 tahun ke bawah harus dibunuh semua. Wah, ngeri. Jadi karena iman, orang tuanya mengambil risiko seperti ini. Bahkan kalau kita baca kisahnya Musa di umur 40 tahun, Musa mengambil satu pilihan yang begitu fatal, tapi sekalipun demikian, itu adalah pilihan yang benar. Dia mau mengikuti iman dari orang tuanya dan bukan menikmati kesenangan dosa. Ayat 24, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam
ketika mereka mencobanya juga. Jadi orang beriman itu bisa berjalan di tanah kering, gara-gara hanya beriman saja. Tapi orang-orang Mesir, orang-orang yang tidak beriman itu mereka mati tenggelam. Berikutnya, pada waktu bangsa Israel sudah sampai di Yeriko, ayat yang ke-30 mengatakan, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Bayangkan saudara, si Rahab ini menjadi perempuan yang masuk di dalam garis keturunannya Yesus hanya karena dia percaya. Gara-gara dia percaya tentang Allahnya Israel, dia kemudian menyembunyikan para pengintai-pengintai ini. Dan ada 2 perempuan yang disebutkan di sini. Yang pertama adalah Sarah, yang kedua adalah Rahab. Kemudian ayat 32 mengatakan, dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu. Jadi sama, kalau saya membahas semuanya ini juga, saya juga akan kekurangan waktu. Waktunya habis. Ya kan? Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. 35. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Wah, luar biasa. Beberapa dari mereka gitu kan, mereka memang mengalami kemenangan karena iman. Tetapi beberapa orang dari mereka juga yang disebutkan itu tadi, mereka mengalami kekalahan. Tetapi sekalipun mereka mengalami kekalahan, mereka tetap menunjukkan adanya iman. Ada yang lolos dari ujung pedang karena iman, tapi ada juga yang terbunuh dengan pedang karena iman gitu. Ada yang dibangkitkan dari kematian karena iman, ada yang juga dibunuh karena imannya. Jadi Alkitab mengatakan bahwa keduanya adalah contoh, keduanya merupakan teladan tentang iman. Dan kita perlu melihat semuanya. Kecenderungan kita adalah menganggap karena iman maka kita bisa bebas dari masalah. Tapi kadang justru gara-gara kita beriman, kita punya iman, maka kita malah masuk ke dalam masalah. Oleh iman kita memang bisa diselamatkan dari kematian. Dan oleh iman juga kita bisa mati gitu. Dan ini merupakan satu kebenaran, saudara. Dan saat kita menyadari hal ini, maka kita bisa memuliakan Allah di dalam tubuh kita, apapun yang terjadi. Waktu kita sakit, kemudian kita disembuhkan, kita bisa memuliakan Allah. Tetapi kalau misalnya kita sakit dan kita nggak sembuh dan akhirnya harus pulang, ya sudah, kita tetap bisa memuliakan Allah. Karena iman. Karena itu, ayat 39, perhatikan ini. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Semua tokoh-tokoh iman itu, mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik lagi bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Jadi semua para pahlawan iman ini mereka masih menantikan. Mereka masih belum menerima janji-janji yang memang diberikan kepada mereka itu. Mereka masih menantikan ada tanah air yang lebih baik. Kenapa? Karena mereka menantikan ada satu komunitas yang jauh lebih baik lagi. Mereka tetap menunggu sampai kita, sampai saudara dan saya bergabung dengan mereka. Mereka menantikan kita sehingga kita
bisa menjadi satu. Kita disempurnakan bersama-sama. Karena itu, pasal 12 ayat yang pertama mengatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, Tuhan Yesus menghadapi semuanya. Dia sendiri mati tanpa menerima yang dijanjikan itu, tetapi Dia tekun memikul salib karena sukacita yang disediakan bagi Dia. Saat Dia mengatakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, Dia sedang menunjukkan iman sama seperti para pahlawan iman, tetapi Dia tunjukkan dengan tingkatan yang jauh lebih tinggi. Imannya diuji pada saat yang paling gelap, yang paling kelam. Sehingga Dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi Dia melewati semuanya itu di dalam kemenangan. Dia mengatakan sudah selesai. Jadi Yesus adalah pionir, adalah yang pertama. Dia yang memulai iman kita dan Dia yang menunjukkan kepada kita bagaimana caranya untuk percaya. Dan Dia yang menyempurnakan iman kita. Karena itu kan, daripada kita melihat kemampuan kita sendiri untuk bisa percaya. Waktu kita melihat kepada diri kita, aku ini bisa percaya tapi kadang-kadang aku gak percaya juga. Jangan memandang kepada diri kita. Pandanglah, arahkan matamu kepada Kristus. Sebab Dialah yang mengawali imanmu dan Dia yang menyempurnakan imanmu. Malam hari ini saat kita bicara tentang iman yang menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum bisa melihat semuanya itu, tapi kita bisa percaya. Dan supaya kita terus bisa percaya, terus mari kita arahkan pandangan kita. Bukan kepada kemampuan kita untuk percaya. Kita tanggalkan semuanya itu. Kita arahkan pandangan kita kepada Kristus. Dialah the author and the finisher of our faith. Dia yang menciptakan dan Dia yang menggenapi iman kita. Iman kita menjadi sempurna karena Dia.